Bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita memiliki atau membeli mainan-mainan berbentuk manusia, berbentuk binatang, atau mungkin spray, alas tidur yang ada gambarnya binatang, ada gambarnya manusia, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum memiliki boneka mainan, boneka anak-anak, atau patung, atau lukisan-lukisan bergambar binatang, bergambar manusia, dan semisalnya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita memiliki atau membeli mainan-mainan berbentuk manusia, berbentuk binatang, atau mungkin spray, alas tidur yang ada gambarnya binatang, ada gambarnya manusia, dan lain-lain. Nah, hukumnya ini ada beberapa pendapat ulama. Umumnya atau mayoritas ulama ini mengatakan bahwa hukum memiliki atau membuat boneka, patung, dan gambar-gambar ini adalah tidak diperbolehkan atau diharamkan. Berarti memiliki patung, memiliki boneka ini hukumnya tidak diperbolehkan atau haram. Nah, dari pendapat yang mengatakan haram ini dibagi dua. Ada yang mengatakan haram itu jika benda itu berdimensi atau patung, ya, bukan gambar di tempat datar di kertas, bukan. Ada yang mengatakan meskipun di lembaran, di kain, meskipun tidak timbul, itu juga tetap diharamkan. Nah, mengikuti pendapat yang mengatakan ini hukumnya adalah haram, boneka, gambar ini hukumnya adalah haram, keharaman ini tidak berlaku untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk mainan anak-anak. Jadi ikut pendapat yang mengatakan haram, jika tujuannya ini untuk mainan anak, maka tidak masalah, artinya diperbolehkan. Yang kedua, gambar ini diletakkan di posisi yang hina atau tidak dimuliakan, seperti spray, ya, spray ada gambarnya binatang, gambarnya manusia, posisinya kan diletakkan di bawah untuk tidur. Ini termasuk bagian yang dikecualikan. Jadi meskipun ikut pendapat yang mengatakan haram, ini menjadi tidak haram ketika gambar itu diletakkan di bawah, di karpet, di spray sebagai alas tidur. Ini maka hukumnya menjadi diperbolehkan. Dan selain pendapat mayoritas ulama ini, ada pendapat lain yang mengatakan, seperti yang kemarin ada teman yang bertanya, di Jepara itu memang keunggulannya atau salah satu keunggulan daerahnya adalah membuat patung-patung dari kayu itu. Ini kalau kita ikut pendapat pertama tadi, tentunya masih sulit dicarikan solusi. Nah, maka ini ada pendapat kedua, yaitu pendapat selain dari mayoritas ulama tadi, mengatakan bahwa inti keharaman dari membuat patung dalam keterangan-keterangan ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu diarahkan untuk pembuatan patung, gambar-gambar yang tujuannya untuk disembah. Sehingga dari keterangan ini menyimpulkan selama tidak dibuat persembahan, tidak untuk disembah, tidak untuk dibuat ritual ibadah, ini maka diperbolehkan secara mutlak. Ini berbeda dengan pendapat pertama tadi yang lebih menekankan secara umum tidak boleh,
kecuali ada beberapa poin semisal untuk anak-anak menjadi boleh. Tapi menurut pendapat yang kedua ini lebih umum lagi bahwa keharamannya ini yang dibatasi, yaitu dibatasi untuk tujuan disembah, untuk tujuan dimuliakan, disembah ini, maka itulah yang diharamkan. Sehingga jika dibuat mainan, dibuat hiasan ataupun yang lain yang tidak ada tujuan mainan ini, maka hukumnya tetap diperbolehkan, seperti yang disebutkan dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan secara garis besar. Ada kesimpulannya adalah ada 3 pendapat ulama. Jadi yang pertama mengatakan haram mutlak, dan itu untuk benda-benda yang timbul seperti patung. Pendapat kedua mengatakan haram mutlak meskipun tidak timbul, seperti dalam spray, dalam kertas pun juga tidak diperbolehkan menggambar manusia dan binatang yang bernyawa tentunya. Pendapat pertama dan kedua ini akan ada pengecualian, menjadi diperbolehkan apabila untuk mainan anak, lalu apabila diletakkan di tempat yang hina, tidak dimuliakan. Dan pendapat ketiga, yaitu pendapat yang bisa dijadikan solusi untuk boneka atau patung-patung yang tidak hanya untuk anak kecil, adalah mengatakan bahwa hukumnya diperbolehkan selama pembuatan ini tidak diperuntukkan untuk disembah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.